Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Gemila Wilastri. Saya mahasiswi Universitas Abdurrahman semester 3. Nah, kali ini kita mau diskusi sedikit ya, mau sharing-sharing sedikit tentang teori fasilitas sosial. Dan sepertinya kita mau tahu nih, seberapa besar sih pengaruh kelompok dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam keseharian pasti ada berinteraksi dengan kelompok. Ya, dengan siapa saja? Ya, bisa jadi dengan teman sekampus ya, dengan teman kantor, dengan tetangga, dengan keluarga, atau bahkan dengan komunitas. Dalam setiap kesempatan kita pasti terlibat dengan yang namanya kelompok. Nah, banyak efek dari interaksi kelompok. Apa aja sih? Ya, jika di lingkungan pekerjaan, kita berkumpul dengan atasan, duduk sekedar makan siang atau sore-sore kita ngopi, ya, dalam arti kata kita bergaul dengan orang yang memiliki wawasan luas, pasti kita akan berwawasan luas juga. Atau misalnya kita berkumpul dengan komunitas Avanza misalnya, kita jadi tahu seluk-beluk mobil Avanza, spare partnya, mobil keluaran terbaru, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih yang dimasukkan dengan kelompok? Ya, kelompok itu coba kita bayangkan seperti ini. Baru-baru ini kita baru ada tes CPNS ya. Nah, tes CPNS itu biasanya akan berada di dalam satu aula besar. Nah, bisa jadi kita tidak mengenal siapa-siapa di situ. Nah, jika tidak kita mengenal siapa-siapa, apakah itu bisa dikatakan kelompok? Nah, seorang peneliti ya, seorang ahli dinamika kelompok namanya Marvin Shaw, itu beliau berpendapat bahwa semua kelompok itu memiliki kesamaan ya, anggota mereka saling berinteraksi. Dan juga beliau mendefinisikan bahwa sebuah kelompok itu adalah sebagai dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain. Nah, jadi di kondisi di aula besar yang tadi kita bahas di awal tentang tes CPNS, itu tidak dapat dikatakan sebagai kelompok. Karena apa? Karena tidak berinteraksi satu sama lain. Dan juga dapat dikatakan yang namanya kelompok itu adalah ketika dua orang atau lebih dia berinteraksi selama lebih dari beberapa saat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus saling mempengaruhi satu sama lain. Dan juga yang ketiga, mereka memilihkan diri mereka adalah sebagai kita. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih pengaruh keberadaan orang lain. Mungkin teman-teman ingat ya, masa kecil dulu atau sebelum pandemi itu, setiap ada 17 Agustus itu biasanya ada acara perlombaan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Saya akan putarkan dua video. Dari video ini coba kita sama-sama bandingkan ya. Mari kita lihat video ini dan kita simak sama-sama. Oke, nah jadi dari kedua video tadi itu dapat kita bandingkan ya. Itu tadi ada satu orang yang makan kerupuk ya, dalam kondisi bisa dilihat kondisinya santai, kemudian bisa sambil main-main, sambil bergaya. Dan kemudian video yang satu lagi adalah makan kerupuk beramai-ramai ya. Bisa dilihat bagaimana semangatnya, kemudian masing-masing itu punya strategi ya, berupaya agar kerupuknya bisa lebih duluan habis ya. Apa namanya ya, itu mereka
didampingi oleh supporter ya. Supporter yang menyemangati mereka. Nah, kalau kita bandingkan dari dua hal tadi, itu kerupuk mana sih yang bakalan cepat habis? Ya pastinya kerupuk yang dimakan beramai-ramai, karena melihat teman di sebelah kirinya, sebelah kanannya, semua berkompetisi agar kerupuknya cepat habis. Nah, jadi dari kondisi tersebut itu kita bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita memerlukan keberadaan orang lain. Nah, keberadaan orang lain ini itu bisa sebagai penonton, bisa sebagai pesaing, dan atau juga bisa jadi supporter. Nah, jadi keberadaan orang lain ini selain bisa meningkatkan performa, ya ini juga dapat dikatakan bisa menghalangi performa. Ya, jadi seperti contoh, jika kita mempelajari hal-hal atau materi baru, contoh lah kita belajar matematika yang harus ngitung-ngitung yang ruwet. Nah, itu kalau kita pelajarin ramai-ramai itu akan lebih tambah ruwet ya. Karena nanti pasti masing-masing itu punya cara atau jalan masing-masing untuk menghitung perkalian. Nah, jadi akan lebih nyaman ketika kita menyelesaikannya itu sendiri. Nah, jadi dari paradigma itu bisa dikatakan bahwa tugas-tugas yang mudah itu dapat memfasilitasi performa, yang secara tidak langsung itu akan terjadi peningkatan performa. Namun di sisi lain, untuk tugas-tugas yang sulit itu akan menghambat performa, dan ketika terjadi hambatan, otomatis akan terjadi penurunan performa. Jadi kapanpun ya dan bagaimanapun situasinya, kita akan merespon keberadaan orang lain ya. Pengaruh keberadaan orang lain ini akan meningkat ya seiring dengan jumlahnya. Jadi kalau misalkan kita berada dalam keramaian, itu dapat mengundang reaksi positif dan negatif. Contoh, misalkan dalam aula yang kapasitasnya 100 orang, kemudian diisi oleh 100 orang, itu akan berbeda suasananya dengan aula yang berkapasitas 100 orang hanya diisi separuhnya, 50 orang. Ya, tepuk tangan dan riuh penontonnya itu akan lebih meriah dari dan juga suasananya akan lebih hidup ya, karena kapasitas aulanya itu full ya dibanding dengan yang isinya separuh aja. Kemudian kenapa sih kita jadi tergugah oleh keberadaan orang lain? Nah, terkadang seringkali kita mengalami kesulitan lah ya. Contoh misalkan kita lagi stres ya karena tekanan pekerjaan, terus stres tersebut akan terasa ringan kalau seandainya kita curhat sama teman ya, atau mungkin dengan pasangan, atau mungkin dengan orang tua. Jadi ada apa sih sebenarnya dengan orang lain? Jadi sehingga keberadaan mereka ini bisa membuat kita tergugah. Nah, jadi hal ini sebenarnya penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah adanya evaluasi. Kita cenderung akan ada peningkatan performa jika orang lain yang memperhatikan kita, dan kita akan lebih bersemangat atau timbul energi ya ketika sedang bermain basket yang ditonton oleh junior atau adik kelas yang lagi kita incer ya. Kemudian yang kedua itu adanya gangguan. Jadi di saat tertentu kita dapat dikendalikan oleh gangguan yang berasal juga dari sekitar kita. Contohnya pertandingan bola basket. Pertandingan bola basket yang dilemparin botol bekas minuman karena saking supporternya itu saking semangat ya, karena kecewa. Nah, jadi pertandingannya itu bisa jadi terhambat ya, atau misalkan penerangannya dari lapangannya yang kurang ya, atau kondisi lapangannya tidak representatif. Nah, jadi penontonnya itu tidak
dapat melihat dengan jelas pemainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sekedar adanya perbedaan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ketergugahan ini adalah sebenarnya sebagiannya hasil dari kecemasan, ya, akan adanya evaluasi, dan juga sebagian lagi dari kecemasan. Nah, teman-teman, rasanya sudah cukup panjang lebar ya saya menjelaskan tentang teori fasilitas sosial ini, dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.